فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena bisa menggunakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat yang mulia dan dilaksanakan di masjid yang mulia ini pula. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita ini dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selalu khatib dari mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, kita sekarang ini masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, yang tepatnya yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dalam suasana bulan Rabiul Awal, ketika kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW, kita diajak mengenang sosok beliau, perjuangan beliau, dan berbagai hal yang berkait dengan beliau. Di antara yang bisa kita bicarakan terkait dengan bagaimana kita mengenang beliau adalah bagaimana Rasulullah SAW itu berhasil di dalam mengemban risalah, di dalam melaksanakan dakwah. Jamaah Jumat yang berbahagia alhamdulillah, keberhasilan Nabi kita Muhammad SAW di dalam mengemban risalah dan melaksanakan dakwah itu tidak saja diakui oleh internal umat Islam. Bahkan salah seorang orientalis yang sangat terkenal, yakni Michael Hart, itu menempatkan Nabi Muhammad SAW itu sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia ini, di antara 100 tokoh yang lain yang beliau sebutkan. Sekarang ini kita semua tahu umat Islam di seluruh dunia jumlahnya sekitar 34%, yakni ada sebanyak 2,5
33 miliar umat Islam, kurang lebih sepertiga dari seluruh penduduk dunia. Ini semula dulu berasal dari Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Seorang diri, orang yang bernama Muhammad SAW itu menerima risalah dari Allah dan kemudian mendakwahkannya kepada umat manusia, dimulai dari Makkah, lalu menyebar ke Madinah, lalu menyebar di Jazirah Arab sampai dengan ke seluruh penjuru dunia. Sehingga pada abad antara 9 sampai 12 Masehi itu umat Islam sudah berhasil membangun peradaban yang luar biasa, yang saat itu menjadi mercusuar peradaban dunia di saat peradaban barat itu sedang menurun, atau yang sering dikenal dengan Dark Age. Barat mengalami abad-abad kegelapan. Lalu memang peradaban Islam sempat menurun mulai abad ke-13 sampai dengan abad ke-19, dan alhamdulillah abad ke-20 ini Islam telah bangkit kembali, dan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sekarang ini jumlah umat Islam tidak kurang dari sepertiga penduduk dunia. Ini sekali lagi sebagai bukti bahwa memang keberhasilan dakwah Rasulullah SAW itu luar biasa. Banyak analisis tentu saja mengenai bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW itu berhasil sedemikian rupa. Salah satu yang terpenting adalah bahwa Nabi kita Muhammad SAW di dalam menyampaikan risalah dan dakwahnya itu beliau menjadi orang pertama yang melaksanakan apa yang diajarkan oleh beliau itu sendiri. Beliau menjadi teladan dari seluruh ajaran Islam yang beliau sampaikan kepada umatnya. Dalam Al-Quran dengan sangat tegas Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, al-ayah. Sungguh pada diri pribadi Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang terbaik bagi orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Karena Rasulullah itu merupakan teladan bagi umatnya, maka Allah mendesain sedemikian rupa bahwa di dalam diri Nabi Muhammad itu terdapat akhlak yang agung. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh di dalam dirimu wahai Muhammad itu terdapat akhlak yang agung. Beliau berakhlak agung karena memang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tidak mungkin kalau bisi beliau menyempurnakan akhlak yang mulia sementara akhlak beliau sendiri tidak mulia. Maka Allah menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW itu digambarkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu tidak lain ya Al-Quran itu sendiri. Ini artinya apa? Artinya tidak lain adalah bahwa seluruh ajaran Al-Quran itu sudah
diejawantahkan, dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, para pengikut beliau, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya itu tentu saja lalu dengan mudah bisa mencontoh beliau, dengan mudah bisa mengikuti teladan beliau, sehingga sekali lagi Masya Allah Islam itu kemudian berkembang sedemikian rupa sampai dengan hari ini. Lalu kemudian penyebab keberhasilan Nabi Muhammad SAW yang kedua yang bisa kita sebut adalah faktor kelemah lembutan Nabi di dalam mengemban risalah dan di dalam menyampaikan dakwah. Tadi di awal khutbah saya mengutip salah satu ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena sebab rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau sekiranya engkau wahai Muhammad berlaku keras dan juga berhati kasar, niscaya orang-orang itu akan lari dari sekitarmu. Ayat ini dengan sangat tegas menginformasikan kepada kita bahwa betapa lemah lembutnya Nabi kita Muhammad SAW di dalam mengemban risalah dan menyampaikan dakwah. Meskipun ayat ini konteksnya adalah konteks di dalam kasus peperangan Uhud, di mana saat itu umat Islam meskipun sudah bermusyawarah, lalu sudah menentukan strategi yang diperlukan, tapi semua kita tahu akhirnya di dalam peperangan Uhud itu pasukan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi meskipun demikian, Nabi kemudian memaafkan para sahabat dan bersikap lemah lembut kepada para sahabat yang dalam tanda petik berbuat salah karena meninggalkan pos yang harusnya ditempati, tapi kemudian ditinggalkan sehingga kemudian dipukul balik oleh pasukan kaum kafir Quraisy. Tapi Nabi kemudian memaafkan. Dan kemudian tidak hanya memaafkan, Nabi pun juga memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan begitu para sahabat merasa nyaman, merasa tentram, tidak dimarahi Nabi. Nah, sekali lagi, meskipun ini konteksnya adalah konteks terkait dengan perang Uhud, tapi bahwa Nabi itu lemah lembut, tidak kasar, itu bisa kita lihat di dalam semua episode kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Banyak sekali episode kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kelemah lembutan beliau di dalam berdakwah. Kita mungkin masih ingat cerita ketika Nabi sedang di awal-awal dakwahnya itu, betapa beliau sering dilempari kotoran ternak. Saya kira masih ingat betapa ketika Nabi itu berdakwah ke Taif, Nabi dilempari batu sedemikian rupa sampai giginya ada yang tanggal. Dan pada saat itu malaikat turun supaya Nabi itu mengajukan permohonan pada Allah untuk menumpas orang kafir Quraisy di Taif. Tapi apa Nabi? Jangan. Fa'innahum la ya'lamun. Itu mereka begitu karena hanya tidak tahu saja. Kalau toh mereka sekarang ini belum mau beriman kepada Allah dan kepada aku, biarlah
Siapa tahu nanti anaknya, siapa tahu nanti cucunya akan beriman. Betapa lembutnya Nabi, betapa sabarnya Nabi di dalam menghadapi kaum kafir Quraisy ketika berdakwah. Atau juga kita mungkin masih ingat dalam satu episode kehidupan Nabi dalam kaitannya dengan seorang pengemis Yahudi buta di salah satu pojok kota Madinah. Pengemis Yahudi buta ini kerjaannya saben hari mencaci maki Nabi, saben hari menghujat Nabi, saben hari mengolok-olok Nabi. Tapi Nabi setiap hari pula datang kepada pengemis buta Yahudi itu untuk menyuapi makanan kepadanya. Sampai pada saat ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan khalifah beliau pernah bertanya kepada Aisyah, anaknya, "Wahai Aisyah, apakah masih ada hal-hal yang selama ini dilakukan oleh Nabi tapi belum saya lakukan?" Apa jawab Aisyah? Ada ayah, yaitu Nabi itu biasanya menyuapi pengemis buta Yahudi yang ada di ujung pojok sana itu, di jalanan. Lalu Nabi datanglah kepada pengemis buta, maksudnya Abu Bakar. Nabi sudah wafat, lalu Abu Bakar ini mendatangilah pengemis buta itu. Lalu Abu Bakar ini menyuapi pengemis buta Yahudi. Apa yang disampaikan oleh pengemis buta ini? "Loh, kamu ini siapa? Kok tidak seperti yang selama ini datang menyuapi aku?" Beliau bingung menjawabnya. Lalu kemudian si pengemis buta ini masih kemudian menyampaikan keluhannya. "Orang yang biasa menyuapi aku itu orangnya lembut. Kalau menyuapi itu dengan cara yang lembut, yang santun, ya. Terus saya kemudian dengan cara itu sehingga saya merasa nyaman." Lalu Abu Bakar bercerita apa adanya. "Betul, aku memang bukan orang yang biasa menyuapi makanan kepadamu, karena orang yang menyuapi makanan itu telah wafat. Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah SAW." Seketika itu pengemis buta Yahudi itu kemudian menangis, yang selama ini telah mengumpatnya setiap hari, yang selama ini menghujatnya setiap hari, yang selama ini mengolok-oloknya setiap hari. Ternyata orang yang diolok-olok, orang yang dihujat itu adalah orang yang biasa menyuapinya setiap hari, dan itu tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Seketika itu pula beliau, pengemis Yahudi buta itu pun juga bersyahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian betapa banyak episode sejarah yang menunjukkan betapa Nabi kita Muhammad SAW itu betapa lemah lembutnya, dan lemah lembut itu memang didesain oleh Allah sedemikian rupa. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Hanya karena rahmat Allah lah Nabi kita Muhammad itu dikasih sifat yang lemah lembut seperti itu. Nah, Bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang mulia, mudah-mudahan apa yang dicontohkan Nabi di dalam berdakwah ini
yakni dengan memberikan teladan dan juga bersikap lemah lembut ini bisa kita tiru, bisa kita contoh, terutama bagi para da'i, bagi para mubaligh, sehingga di dalam melaksanakan dakwah, di dalam melaksanakan tabligh itu bisa berhasil sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim.